Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dasan Video. Jajanan spesial guys. Spesial karena yang ini adalah salah satu camilan yang di request oleh salah satu member pecel THV, yaitu lumpia Semarang. Karena sudah jadi member THV yang super loyal nih, jadi requestnya ini wajib banget didahulukan. Dan ternyata setelah dibikin itu nyesel banget gue guys. Nyesel karena kenapa nggak dari dulu gue bikin jajanan yang super lezat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, beneran deh, yang ini enak banget dan bikin lagi ya. Dijamin makan 3 biji aja itu masih pengen nambah terus. Oke, bahan dan cara membuat. Pertama kita bikin saus asam pedas manisnya dulu ya, yaitu ada 6 sampai dengan 8 cabai rawit merah, kemudian ada 2 siung bawang putih. Ulek kedua bahan hingga halus. Sisihkan. Siapkan juga 1 sendok makan tepung maizena, tambahkan 3 sendok makan air suhu ruang. Aduk rata. Sisihkan. Selanjutnya di dalam panci, masukkan 250 ml atau sekitar 1 gelas air. Kemudian masukkan ulekan bawang dan cabai tadi ya. Lalu 50 gram atau sekitar 3 sendok makan gula merah, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Aduk rata dan masak dengan menggunakan api sedang agak kecil hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan larutan asam. Ini adalah 1 sendok makan asam jawa yang dilarutkan dengan 50 ml air panas dan diaduk rata. Oke, jangan lupa cicip dan koreksi rasanya. Setelah itu tutup. Kemudian kecilkan api kompor, masak sekitar 5 menit hingga bumbu meresap. Setelah itu agar bebas dari residu maka saring saus seperti ini. Nah setelah saus bebas dari res-resan kayak gue alias sudah bersih begini, maka segera tuangkan larutan maizena yang sudah kita siapkan tadi. Aduk rata dan masak dengan menggunakan api kecil hingga kental dan meletup-letup. Untuk kekentalannya itu sesuai selera ya guys. Setelah itu matikan api kompor. Nah ini dia guys hasilnya. Sisihkan. Berikutnya siapkan 300 gram rebung yang sudah siap pakai, yaitu rebung yang sudah direbus dan dicuci bersih sehingga rebungnya itu bebas dari rasa pahit dan pesing. Selain itu juga agar hasil isian lumpia bisa lebih kesat dan tidak mudah basi, setelah direbus dan dicuci bersih, sangrai rebung dengan menggunakan api sedang agak kecil hingga airnya itu benar-benar asat alias kering. Oke, sisihkan. Berikutnya ada 200 gram file dada ayam, potong kecil-kecil seperti ini. Kemudian cacah hingga halus. Waduh jan, deneng gludak dewek lah yuk. Jangan anu diapak-apak ora kok ya. Oke, jika tidak ada chopper, dagingnya ini bisa dicacah manual dengan menggunakan pisau ya. Nah, ini dia guys hasilnya. Sisihkan. Selanjutnya siapkan bumbu yang diulek, yaitu ada 4 siung bawang putih, 1 ruas jahe, dan 6 siung bawang merah. Ulek hingga halus seperti ini, sisihkan. Berikutnya di dalam wajan tuangkan secukupnya minyak goreng, dan agar lebih nampol ini saya sengaja menggunakan minyak goreng jelantah sisa mengungkep ayam guys. Jadi kalau mengungkep ayam itu biasanya saya menggunakan banyak minyak goreng, lalu minyaknya itu diambil lagi dan ditampung di botol untuk selanjutnya dibuat untuk aneka tumisan atau nasi goreng. Masya Allah hasilnya itu jadi wangi, harum dan nampol.
Kalian bisa coba ya. Oke, setelah minyak panas, masukkan ulekan bawang dan jahe yang sudah kita siapkan tadi. Aduk rata. Agar makin nendang dan gurih, tambahkan juga ebi kering. Ini adalah 2 sendok makan atau sekitar 3 sachet kecil ebi kering yang sudah dihaluskan. Oke, tumis dengan menggunakan api sedang agak kecil hingga bumbu harum. Lalu masukkan 2 butir telur yang sudah dikocok lepas seperti ini. Aduk cepat dan orak-arik sampai tercerai-berai guys. Selanjutnya masukkan daging ayam. Lalu ada 1 sendok teh kaldu bubuk sapi, 1 sendok teh gula pasir sesuai selera, 1/4 sendok teh garam. Untuk penggunaan garamnya ini memang tidak perlu banyak-banyak karena ebi kering dan kaldu bubuknya itu tadi sudah mengandung garam dan cukup asin. Jadi secukupnya saja ya. Kemudian 1 sendok teh merica bubuk sesuai selera. Aduk rata dan masak hingga daging ayam berubah warna. Selanjutnya masukkan daging babinya. Selanjutnya masukkan daging bambunya guys, alias rebung. Aduk rata. Jangan lupa tambahkan juga 2 sampai dengan 3 sendok makan kecap manis sesuai selera. By the way nih, meskipun tidak ditambahkan air, tumis rebung ini mengeluarkan air dengan sendirinya ya. Jadi agar tumis rebung kesat, masak dengan api kecil hingga air benar-benar asat alias kering. Hampir kelupaan guys. Jika suka tambahkan 1/4 sendok teh micin, optional alias bisa dilewatkan. Terakhir, tambahkan potongan daun bawang. Ini adalah 100 gram atau kira-kira itu sekitar 1 genggam daun bawang yang sudah dirajang halus seperti ini. Oke, masukkan. Selanjutnya jangan lupa dicicip dan dikoreksi rasanya. Dan karena menurut saya yang ini masih sedikit kurang manis gitu, jadi ini sengaja kembali ditambahkan secukupnya kecap manis. Jika dirasa sudah oke, kemudian airnya juga sudah kering, maka segera matikan api kompor, sisihkan. Berikutnya kita bikin perekat kulit lumpianya guys, yaitu ada 2 sendok makan tepung terigu. Tuangkan sekitar 60 ml air seperti ini. Tuangkan secara bertahap sambil diaduk-aduk hingga larutannya itu jadi halus dan agak kental seperti ini. Oke, sisihkan. Dan yang paling penting nih, siapkan juga secukupnya kulit lumpia. Untuk jumlahnya itu sekitar 22 sampai dengan 27 lembar. Dan ini saya beli di pasar, harganya itu cuma 12.500 per 50 lembar. Masya Allah, murah banget ya. Atau kita juga bisa menggunakan kulit lumpia buatan pabrik seperti ini. Dan yang ini harganya itu sekitar Rp22.000 per 40 lembar. Jika kita mau repot, kita bisa membuat kulit lumpia sendiri dengan hasil yang super tipis seperti ini ya, super lentur dan pastinya juga super kriuk ya. Dan untuk kulit lumpia yang super manyus ini, resepnya itu sudah kami bagikan di video sebelumnya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. Jika semua bahan sudah siap, selanjutnya waktunya di filling. Ambil 1 lembar kulit lumpia. Jika kulit lumpianya itu terlalu tipis dan rapuh gitu, maka sebaiknya tumpuk kulit lumpia di sisi bagian bawah dengan setengah bagian kulit lumpia yang sebelumnya itu sudah dipotong jadi 2 seperti ini. Oke, jadi ini ditumpuk dan direkatkan dengan larutan tepung tadi. Selanjutnya tambahkan isiannya, dan karena ini kecil, maka untuk takarannya itu sekitar 25 gram atau kira-kira itu sekitar 1,5 sendok makan. Kemudian oles-oles dengan perekat. Lalu lipat kanan kiri.
Kuaskan kembali secukupnya adonan perekat. Kemudian gulung seperti ini. Tuh, jadi deh. Lakukan sisanya hingga habis. By the way nih, jika menggunakan kulit lumpia yang agak besar, maka untuk isiannya itu jadi agak banyak, yaitu 30 gram atau sekitar 2 sendok makan seperti ini. Dan seperti ini guys jadinya. Terlihat lebih jumbo dan mulus. Satu resep ini tadi, jika menggunakan kulit lumpia ukuran agak kecil, ternyata bisa menghasilkan sekitar 26 sampai dengan 27 buah lumpia Semarang. Aduh, jadi lumayan banyak ya. Sementara jika menggunakan kulit lumpia yang agak besar, maka satu resep itu bisa menghasilkan sekitar 22 buah. Oke, jika sudah beres diisi begini, di tahap ini lumpianya itu bisa langsung digoreng atau disimpan di freezer sebagai stok makanan beku. Jika dibuat frozen food seperti ini, insya Allah lumpianya itu bisa awet hingga 2 sampai dengan 3 bulan. Catat. Dan jika langsung digoreng maka segera panaskan secukupnya minyak goreng. Dan ini minyaknya itu sengaja dioplos dengan minyak padat ya, agar hasil lumpianya itu bisa renyah maksimal juga tidak terlalu berminyak. Catat. Oke, setelah minyak panas atau kira-kira itu di suhu 150 derajat Celcius, maka segera goreng lumpia seperti ini. Goreng dengan api sedang agak kecil hingga lumpianya itu jadi kuning keemasan ya. Durasinya itu sekitar 14 sampai dengan 15 menit tergantung dengan panas kompor masing-masing. Oke guys, di menit ke-14 setelah nyaris matang begini, maka agar tidak rawan terlalu berminyak, sebelum diangkat, besarkan api kompor, aduk sebentar sekitar 1 menit. Setelah itu segera angkat. Nah, ini dia guys hasilnya. Goreng sisanya hingga habis. Untuk cara menggorengnya itu tetap sama. Dan ini dia guys, hasil lumpia Semarang yang menggunakan kulit buatan pabrik yang saya beli di toko bahan kue. Tampilannya itu terlihat lebih mulus dibandingkan dengan lumpia rumahan yang biasa dijual di pasar. Cuma faktanya meskipun dua-duanya ini sama-sama kriuk gitu, ternyata untuk daya tahan kriuknya itu menurut saya masih lebih lama yang versi rumahan ini guys. Jadi yang ini kriuknya itu lebih awet lama. Catat, lumpia ala-ala Semarang ini menurut saya enak banget. Disajikan hangat-hangat dengan lalapan cabai rawit, dengan daun bawang, dan pastinya jadi makin nendang jika ditambahkan dengan saus asam pedas manis yang sudah kita bikin tadi. Masya Allah, marakna kemelecer temen gila yuk. Tuh, meskipun sudah 2 jam didiamkan di suhu ruang juga teksturnya itu masih juara. Apalagi jika disiram saus begini. Masya Allah, saking enaknya nih, suami saya sampai habis 7 sekaligus sekali makan. Aduh, sampai lupa makan nasi guys, bener-bener kelewatan naginya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, yang ini enak banget dan recommended banget guys untuk dicoba. Catat, untuk penggunaan telur, jika suka juga bisa dilewatkan ya. Jika telurnya itu dilewatkan, maka untuk takaran rebungnya itu bisa ditambah 100 gram lagi, sehingga totalnya itu jadi 400 gram. Atau bisa juga menambahkan takaran ayamnya jadi 300 gram sesuai selera. Dan ini saya bikin 3 resep sekaligus, sengaja dibuat tanpa telur karena memang suami itu alergi telur ya.
Jadi meski alergi telur, alhamdulillah kita masih bisa makan lumpia Semarang yang enak, hasil buatan sendiri. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat lumpia Semarang ala Dahasan Video. Semoga bermanfaat. Dan anyway nih, buat para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya, diberi kemudahan untuk usaha. Amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah. Amin. Tetap semangat dan selalu berusaha, insya Allah. Semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sekarang, Dahasan Video membuka fitur langganan. Dengan bergabung, kalian bisa mengakses chat khusus untuk bertanya-tanya resep, pembaruan foto dan status, dan prioritas dalam membalas komentar, dan stiker lucu untuk berkomentar. Ayo gabung sekarang!